Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atau tabiin, serta selaku kita umatnya di akhir zaman. Saya di sini akan menyampaikan kisah Nuaiman, sahabat paling usil tapi selalu membuat Rasulullah tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab, pun sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Namun ada sahabat terdekat Rasulullah SAW yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasulullah SAW ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyuman pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badr. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah SAW saat perang Badar. Dikisahkan kisah Nuaiman menjual temannya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, daerah maju pada masanya. Salah satunya ada Suhaibit bin Harmalah. Singkat waktu, hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suhaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suhaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, kalau memang begitu artinya kamu setuju saya buat ulah. Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan bahwa hamba sahaya yang dimiliki hanya memiliki kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suhaibit. Lalu Nuaiman berkata, itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberi uang pada Nuaiman dan menghampiri Suhaibit untuk menangkapnya. Suhaibit yang terkejut kemudian berkata, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Saya
yang hanya dibahas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suhaibit, yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Suhaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dan orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Kisah ini yang membuat Rasulullah SAW tertawa hingga menunjukkan gigi geramnya di depan para sahabat. Perawi hadis mengatakan bahwa setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suhaibit ini kepada para tamunya. Ada satu kisah lagi. Dikisahkan sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya, namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke rumah Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah SAW merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya, hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasulullah, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah SAW pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasulullah, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah SAW seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilnya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Lalu datang Nuaiman dan membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar." Rasulullah yang mendengar itu bingung dan terkejut, hingga pada akhirnya Rasulullah SAW memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Berdasarkan kisah-kisah di atas, dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah SAW
sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala, unzur maqala, wala sandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.